wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadrati Sayyidina wa Habibina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami' sadatina aribi alawi saghiran wa kabiran dhakara wa unthan masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bariha khususan ila arwahi syuhada wa ila arwahil awliya fi hadal makan wa fi hadhihi al-madinah أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفقاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبجاههم وبكرامتهم وبأسرارهم وبمددهم. الله سبحانه وتعالى يقضي حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة ويسهل أمورنا ويدخلنا الجنة بغير حساب. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma nawaitu ta'alluma wat ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحتى تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وثوابه وأجره. اللهم إنك قد استودعناك ما علمتنا فاردد إلينا عند حاجاتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kajian tafsir Yasin kita sudah sampai ayat 13. Namun sebelum kita masuk ke ayat 13, kita baca ayat 12 dulu biar nyambung. Semoga kehadiran kita pada malam hari ini insyaallah berberkat. Dengan berkat surat Yasin semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian meninggal husnul khatimah dan masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. Bulan yang lalu kita telah membahas ayat 12 bahwasanya Allah yang maha menghidupkan kita dan Allah yang mencatat melalui malaikatnya, mencatat apa yang telah kita perbuat di dunia, dan semuanya tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab kita masing-masing. Ibaratnya kalau kita sekolah itu, semua apa yang kita perbuat sudah ada rapotnya di sisi Allah di Lauhil Mahfuz. Sekecil apapun maka Allah akan mencatatnya. Tidak ada, kata Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lupa. Wa kullu syai'in, setiap sesuatu, ahsainahu,
aku catat, kata Allah Subhanahu wa taala, fi imamin mubin, di kitab mereka di Lauhil Mahfuz. Dan juga apa yang kita tinggalkan daripada kebaikan, itulah yang membuat kita bahagia nanti di barzah. Seandainya kita sekarang misalkan meninggalkan berbuat sesuatu kebaikan, ternyata besoknya kita meninggal, maka sudah membuahkan kebaikan, yaitu yang dinamakan amal jariyah. Amal jariyah. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ceritanya, melanjutkan ayatnya, firman-Nya, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Kata Allah, jadikanlah, ij'al, idrib, jadikanlah bagi mereka orang-orang kafir, bagi mereka orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, mathalan, sebuah perumpamaan. Yaitu siapa? Ashabal qaryah, yaitu orang-orang daerah yang namanya Antokiyah. Daerah Antokiyah itu pernah disebutkan di surat Al-Kahfi, di mana Nabi Musa sama Nabi Khidir itu masuk ke sebuah daerah dan kemudian minta dijamu. Kata Nabi Khidir, kata Nabi Musa, apakah ada di antara kalian orang yang mau menjamu kami ini bepergian jauh, kehabisan bekal? Apakah ada di antara kalian yang mau menjamu kami? Ya, karena memang di daerah situ banyak orang kafirnya, mereka menolak, enggak ada yang mau menjamu Nabi Musa. Sehingga Allah mencelah daerah itu. Sehingga Allah mencelah daerah itu karena penduduknya bakhil. Bakhil itu medit. Sama Nabi enggak mau ngasih minum, satu gelas pun enggak mau ngasih minum. Nah, di situ. Di sini Al-Qaryah Antokiyah, idz ja'ahal mursalun, ketika datang kepadanya utusannya Nabi Musa, utusannya Nabi Isa, yaitu al-mursalun, utusannya Nabi Isa. Idz arsalna ilaihi muthnaini, ketika Nabi Isa mengutus 2 orang. Kalau zamannya Nabi Muhammad itu sahabat. Ahlan wa sahlan doktor, marhaban, alif mabruk. Kita sekarang alhamdulillah sudah di perumahan ini punya doktor Syahrondi. Mudah-mudahan ini dokter yang insyaAllah memberikan semangat kepada penduduk sini semuanya, agar semuanya insyaAllah melanjutkan menjadi dokter semuanya. Amin ya rabbal alamin. Doakan Ustaz, tesis sana selesai juga. Anda lagi ngurus tesis, doakan mudah-mudahan selesai Ustaz. Habis itu ikut jajahnya antum menjadi dokter juga insyaAllah. Saya baru mau melanjutkan S2, udah bikin coret-coretan, mudah-mudahan cepat selesai. Kalau sudah selesai S2 mau melanjutkan doktor juga kayak Ustaz Sarondin. InsyaAllah nyampe semuanya. Teman-teman jangan kalah sama Ustaz Sarondi. Semua antum harus jadi doktor insyaAllah. Ya, amin. Jadi doktor yang kiai. Ya, sehingga doktornya itu manfaat buat umat. Ya, doktornya itu manfaat buat kaum muslimin. Jadi doktornya kalian nanti insyaAllah semuanya digambangkan untuk sampai doktor. Sampean deketi Ustaz Sarondi ini, apa caranya biar jadi dokter? Belajar mulai sekarang. Ya Pak Ustadz, saya ini mau jadi dokter kayak sampean. Ya apa caranya? Datengin, pelajari. Jadi jangan hilangkan kesempatan. Ya apa caranya saya berjadi dokter gitu? Nanya. InsyaAllah kalian semuanya bakalan jadi dokter yang manfaat bagi umat insyaAllah. Nah, jadi tidak ada kata aib untuk sekolah S1, S2, S3 itu nggak ada larangan. Silahkan, monggo. Tapi jangan lupa kalau sudah jadi dokter itu dokter yang hatinya hati kiai begitu, insyaallah. Jadi manfaat sama orang. Bisa kalau jadi dokter itu bisa masuk dakwahnya ke sekolahan-sekolahan. Soalnya sekarang kalau nggak punya ijazah nggak bisa sekarang untuk dakwah ke sekolahan-sekolahan, perkantoran nggak bisa. Makanya perlu sekarang umatnya Nabi Muhammad harus begitu, biar bisa dakwah ke kantor-kantor. Ya, dokter yang baik itu insyaallah yang dekat kepada Allah. Nah, di Hadramut itu juga banyak dokter di Hadramut itu. Malah yang banyak dokter itu para habaib di sana, di Hadramut di Yaman, tempatnya para wali. Itu dokter banyak sekarang masya Allah di Tarim itu. Dokter fulan, semua alhamdulillah. Mereka itu sekarang sudah banyak
mengambil S3 khususnya di Jami' Al-Ahqaf mereka. Nah, jadi kalau seandainya ngambil doktor S3 itu aib, nggak mungkin. Di daerah para wali mereka mau ngambil S3 sampai mereka ada jadi profesor. Nah, sekarang itu penting memang di mana-mana. Titel itu penting. Jangan putus asa. Jangan cukup di SD, cukup di SMP kurang. Nah, kalau sudah cuma di SMP, teruskan S1 paling sedikit S1 biar kita bisa ngajar di sekolah-sekolah gitu ya. Insyaallah. Amin. InsyaAllah anak-anak kita bisa dakwah insyaallah di sekolah-sekolahan. Kemudian Nabi Isa itu mengutus id arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma. Nabi Isa itu mengutus 2 orang. Kalau zamannya Rasulullah itu sahabat. Tapi kalau zamannya Nabi Isa itu hawari. Jadi hawari. Jadi kalau zamannya Rasulullah itu yang mendampingi Rasulullah, orang-orang yang hidup zamannya Rasulullah itu sahabat. Tapi di zamannya Nabi Isa yang berjuang bersama Nabi Isa untuk fi'lai kalimatillah itu namanya hawariyun, hawari. Nah, id arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma. Ketika Nabi Isa mengutus 2 orang untuk berdakwah ini. Jadi mengutus 2 orang untuk berdakwah. Jadi apa namanya? Langkah-langkah yang diambil oleh orang sekarang namanya khuruj dakwah itu bukan cuma baru-baru ini. Ternyata Nabi Musa, Rasulullah sudah sering mengutus para sahabatnya. Bayangkan Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, mengutus Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ke Yaman. Untuk apa? Untuk dakwah di Yaman. Mu'ad bin Jabal untuk dakwah di Yaman. Sehingga sekarang itu ada masjid namanya Masjid Mu'ad bin Jabal. Masjidnya Imam Ali bin Abi Thalib ada di Son'a. Masih pondasinya itu masih pondasi zaman-zaman dulu. Masjidnya Imam Ali bin Abi Thalib, masjidnya sahabat Mu'ad bin Jabal di situ. Jadi Nabi Isa mengutus 2 orang. Fakadzabuhuma. Kemudian 2 orang itu diingkari. Kedua orang itu enggak dipercaya. Fakadzabuhuma, mereka mengingkari 2 orang ini utus Nabi Isa. Setelah diingkari, fa'azzazna, kemudian kami kuatkan 2 orang ini bitsalits dengan 3 orang. Faqalu inna ilaikum mursalun. Nih, fa'azzazna, maka kami kuatkan kata Allah bitsalitin dengan orang ketiga. Inna ilaikum mursalun, bahwasanya kami ini adalah utusannya Nabi Isa. Ceritanya bagaimana? Begini ceritanya para hadirin. Ceritanya begini. Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan wa huwa khitab lin nabi wadrib lahum mathala. Khitab untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan perumpamaan kepada kaumnya, di qaumihi. Ini sebuah contoh. Jadi ini Allah berfirman wadrib lahum mathala. Ini adalah contoh yang mukhatabnya itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diajak bicara ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan contoh kepada umatnya Nabi Muhammad. Contoh di zamannya Nabi Isa. La'allahum yata'alluna fa yu'minun. Agar umatnya Nabi Muhammad ini bisa mengambil ibarah. Agar umatnya Nabi Muhammad ini mengambil contoh apa yang terjadi zamannya Nabi Isa. Fayu'minu, kemudian mereka beriman, orang-orang kafir. Pada umatnya Nabi Muhammad yang kafir-kafir itu Allah kasih contoh bagaimana dulu zamannya Nabi Isa. Nah, qauluhu. Jadi ada di antaranya, yakni diutus, jadi ashabnya Nabi Musa ini Hawariyun diutus ke Antioquia. Antioquia ini Madinah di negara Rum. Antioquia ini. Jadi Madinah di negara Rum. Yang Madinah itu ada apanya? Ada pagar. Pagarnya yang tinggi, pagarnya itu tinggi. Dari apa? Dari batu. Dipagar dari batu. Memang daerah dulu itu ada sur begitu, surul Madinah. Pagar yang tinggi dari batu. Yaitu berada di antara Antioquia ini berada di antara 5 gunung.
Ada gunung, ada gunung, ada gunung. Di antara 5 gunung ada kota namanya Antakya. Tapi sama Allah disebutkan Korea. Sama Allah itu sering disebutkan Korea. Kenapa disebut Korea? Jadi kata ulama tafsir itu, kenapa kok Antakya ini padahal kota disebut Korea sama Allah? Kenapa? Karena di situ penduduknya medit, penduduknya nggak mau berbagi, penduduknya nggak mau takdim. Nabi Musa sama Nabi Khidir minta air 1 gelas nggak dikasih. Itu di daerah Antakya. Makanya di surat Al-Kahfi itu disebutkan Korea. Nah, disebutkan Korea padahal dia adalah kota. Disebut Korea. Kemudian dauruhuma 12 mailan. Jadi tingginya itu diibaratkan 12 mil. Ceritanya begini. Nabi Isa alaihissalam mengutus, di sini kan di atas id arsalna ilaihim wasnaini. Mengutus 2 orang Nabi Isa itu. Jadi di sini Nabi Isa mengutus 2 orang minal hawariyin, daripada 2 hawariyin. Hawariyin ini sama dengan sahabat, sudah Anda terangkan tadi, sahabat-sahabatnya Nabi Isa. Tapi istilahnya hawariyin. Nah, ila ahli Antakya, ke penduduk Antakya. Salah satu namanya, 2 orang ini, yang satu namanya Sodik, yang tadi namanya Masduk. Ya, 2 orang yang diutus Nabi Isa ini, satu namanya Sodik, yang kedua namanya Masduk. Ketika mereka sudah dekat ke Madinah, ke kota Antakya tadi itu, melihat satu orang tua, dia ketemu dengan orang tua. Dia lagi membalah kambing kecil-kecil, bukan kambing yang gede-gede. Memang terkenal orang Arab itu telaten kalau membalah kambing. Iya. Malah di Hadramut itu saya yang sangat terharu tuh kadang perempuan-perempuan Baduia. Jadi anaknya orang pelosok-pelosok itu, yang mereka itu perempuan-perempuan yang polos, nggak ngerti TV, nggak ngerti telepon. Tiap hari kerjaannya ngembala kambing. Kadang-kadang kambingnya itu 100-200 kambing. Sekali dia jalan, kambingnya ikut semuanya, subhanallah. Sampai di Hadramut itu bukan cuma penduduknya yang taat, sampai kambing-kambingnya itu taat. Jadi saya lihat yang ngembala itu enggak ngerak kayak sini kan, kambingnya lari ke sana dikebur. Ini enggak, kambingnya makan semuanya. Ketika disuruh pulang, tuannya ini yang ngembala ada di depan, kambingnya ikut di belakang. Subhanallah, saya lihat, ya Allah, Diaman ini, Hadramut ini, tempat kakek-kakeknya habaib ini. Sampai kambingnya manut. Iya, sampai kambingnya para hadirin qanaah, bukan cuma orangnya qanaah. Tahu sampean, saya pertama nyampe ke Yaman, saya pertama nyampe ke Hadramut, kaget. Kambing makan plastik. Mana ada di Indonesia kambing makan plastik? Saya lihatin terus, ya Allah, kambing makan kardus. Kardus dimakanin sedikit-sedikit sampai habis. Subhanallah, saya pikir ternyata bukan penduduknya tok yang qanaah. Ya Allah, sampai sak kambingnya qanaah para hadirin. Jadi kambing yang makan kertas, makan itu murah. Jadi kalau kita beli kambing itu dibilang sama yang punya, oh ini yang mahal, ini yang murah. Kenapa? Yang mahal ini saya kasih makan rumput. Jadi kalau rumput tuh harus beli. Kalau rumput tuh beli, kadang-kadang dijual di depan Zambal. Zambal itu tempat pemakaman para wali di situ. Mudah-mudahan kita nyampe ke situ ya, insyaallah, nyampe ke negaranya para habaib insyaallah, kakek-kakeknya para habaib. Jadi di situ kalau keluar dari Zambal ada orang jual di situ, daerah pasar-pasar, orang jual rumput untuk kambing. Jadi masya Allah, pengembalanya pun jujur. Ini kambing yang murah, ini kambing yang mahal. Kenapa kok yang murah? Yang murah makan kardus, yang murah makan plastik. Kalau yang mahal makan rumput, karena rumputnya beli. Dagingnya pun mungkin beda mungkin. Saya nggak tahu, nggak bisa bedakan. Yang penting makan kambing enak aja begitu kan. Nah, jadi di situ ketika 2 utusan ini namanya Sodik sama Masduk, di tengah jalan ketemu kakek-kakek. Jadi di dalam kitab itu kalau disebutkan Syekhon itu bukan pasti, belum tentu kiai, bukan. Ya Syekhon itu istilahnya orang tua. Nah, makanya kadang-kadang dibilang syekh. Jadi kalau masih muda itu dipanggil ustadz. Nanti kalau sudah tua sedikit
ya dipanggil apa begitu. Kalau sudah tua dipanggil syekh, biasanya di Arab seperti itu. Syekh memang untuk orang tua, tapi kadang-kadang sekarang sudah diitlakkan syekh itu orang yang punya ilmu gitu. Nah, di sini dua orang ini melihat ketemu dengan orang kakek-kakek mengembala mengembala kambing kecil-kecil. Namanya siapa? Namanya Habib An-Najjar. Namanya kakek-kakek ini namanya Habib An-Najjar, sahibnya Yasin. Nah, ternyata Yasin ini diambil dari ini, sahib Yasin. Jadi Habib An-Najjar ini temannya Yasin. Naam. Fasallama alaihi. Kemudian dua orang tadi yang diutus Nabi Musa itu mengucapkan salam. Dikira muslim. Assalamualaikum begitu. Nah, dikira muslim. Maka kemudian fasallam alaihi faqala syekh lahumma. Maka kemudian orang tua tadi qala mengatakan kepada Shadiq dan Masduq, "Man antuma? Siapa Anda berdua? Anda siapa?" katanya. Faqala, maka dua orang tadi Shadiq Masduq mengatakan apa? Rasulan Isa sallallahu alaihi wasallam, aku adalah utusannya Nabi Isa. Aku akan mengajakmu agar meninggalkan sesembahan yang berupa patung, ila ibadatir rahman, agar kamu menyembah Allah, jangan menyembah patung lagi. Ayo, aku diutus Nabi Isa untuk mengajakmu menyembah Allah. Ayo tinggalkan sesembahan yang berupa berhala-berhala. Maka kemudian kakek itu mengatakan tadi, ente punya apa? Anda ini berdua ngajak saya untuk meninggalkan sesembahan kami berhala. Anda punya bekal apa? Anda punya kekuatan apa? Anda punya kelebihan apa? Dia bilang gitu. Intinya kalau Nabi itu, Anda ini punya karomat apa enggak? Gitu loh. Jadi kalau orang dulu memang kalau kepingin dia masuk Islam harus punya karomah, tampakkan karomahnya. Makanya wali-wali Songo dulu nampakkan karomahnya apa? Karena orang dulu tuh begitu. Kalau nggak ngeliat karomat, nggak beriman. Ya, kalau nggak ngelihat kelebihannya wali itu, nggak mau dia masuk Islam. Tapi sekarang alhamdulillah, cuma dengar pengajian, dengar sholawatan, melihat sosok seorang Habib yang sabar begini, masuk Islam. Nggak perlu lihat kelebihan sekarang, nggak perlu lihat karomat. Nah, bagi dulu dia nanya, Anda berdua ngajak kami untuk meninggalkan berhala, untuk meninggalkan menyembah berhala. Anda punya kelebihan apa? Punya bukti-bukti apa? Kata dia, kata dua orang Shadiq Masduq, "Na'am." Qala na'am. Iya, aku punya kelebihan. Aku punya karomat. Apa karomatnya? Yaitu mukjizatnya Nabi kami. Kami diberi karomat dari mukjizatnya Nabi kami. Apa? Nusfil marid, kami bisa menyembuhkan orang sakit. Wa nubri'ul akmah, kami bisa menyembuhkan mata yang buta. Orang buta bisa sembuh. Wal abras, bisa menyembuhkan penyakit belang, penyakit baras. Penyakit belang itu penyakit yang apa ya? Penyakit belang itu modelnya kayak apa, Pak? Penyakit belang itu kusta ya? Hah? Lepra Ustaz ya? Mungkin ini dia. Baras pokoknya dalam ini. Ini saya punya seperti ini, saya bisa seperti ini dengan izin Allah, bukan karena kekuatan saya. Kami nggak punya apa-apa. Dengan izin Allah yang kami sembah, katanya. Dan ini karomatan lahuma, ini karomah bagi Hawariyin, ini karomah. Kenapa? Karena dia bukan nabi. Kelebihan yang diberikan kepada seorang wali, kepada sahabat itu karomah. Karomatan lahuma ini adalah karomah bagi keduanya. Wa mu'jizatan li nabiyihima, mukjizatnya Nabi Musa. Memang mukjizatnya Nabi Isa itu bisa menyembuhkan penyakit dan menghidupkan orang mati. Itu di antara mukjizatnya yang diberikan kepada Allah, berikan kepada Shadiq dan Masduq, temannya Nabi Musa alaihi salam. Nah, kemudian li'annahu lamma arsalahuma ayyaduhuma bimu'jizati, karena keduanya ketika utus ke Antioquia dikuatkan, diberikan bekal dengan mukjizatnya Nabi Isa yang diberikan oleh Allah kepadanya, yaitu berupa karomah. Kata orang tua tadi, kalau memang begitu, kalau Anda bisa ngobati orang sakit, kata dia, saya ini punya anak sakit, sudah sakit bertahun-tahun, nggak ada yang bisa menyembuhkan.
Maka dua-duanya mengatakan, qala, ayo kita ke rumah Anda, kita lihat keadaan anak kamu yang sakit bertahun-tahun ini. Maka kemudian berangkatlah orang tua tadi yang gembala kambing sama Shadiq dan Masduq. Naam. Kemudian setelah nyampe ke rumahnya, kalian mengatakan bismillahirrahmanirrahim, biiznillah, sembuhkanlah jangan dengan doa yang dia miliki, mudah-mudahan disembuhkan dengan biiznillah. Maka kemudian dihapus sama Shadiq Masduq itu. Ya biasa kalau orang ngobatin kepalanya dihapus, kepalanya tuh diusap dengan tangannya. Sama sahibnahu, maka kemudian anak-anaknya tadi itu diobati dengan bismillah, dengan izin Allah. Dilap diusap mana yang sakit. Maka kemudian subhanallah, dengan izin Allah faqama fil waqti biidznillah ta'ala sahihan. Maka kemudian dia bangun. Anak tadi itu yang sakit sudah ada di atas kasur bertahun-tahun. Datang dua orang tadi itu diusap dengan tangannya gitu satu badan. Maka kemudian dengan izin Allah bangun, dia sembuh sesembuh-sembuhnya. Nah, ini kalau Allah mengizinkan ya sudah, tidak ada yang bisa menolak. Maka kemudian nyebar kabar ini. Wah, di sana di Antokia ini ada dua orang utusannya Nabi Isa, bisa menyembuhkan penyakit. Begini, pokoknya sudah tersebar beritanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dengan karomat dua orang tadi itu katsiran minal mardha. Jadi di daerah situ banyak yang sembuh. Orang-orang yang sakit itu banyak yang sembuh gara-gara dua orang tadi itu. Banyak yang sembuh. Ya memang Allah menginginkan seperti itu biar mereka beriman. Nah, banyak yang sembuh. Nah, di situ ada rajanya dia itu menyembah berhala, ya'budul asnam. Rajanya mereka itu menyembah berhala, namanya Antikha. Nama rajanya namanya Antikha. Dia masih menyembah berhala. Kemudian raja tadi itu memanggil kedua-duanya, memanggil Shadiq dan Masduq, dan berkata, man antumah, kata raja tadi itu, kata raja Antikha, Anda ini siapa? Man antumah, Anda ini siapa? Menjawab Shadiq Masduq, jawab kepada raja tadi, dan mengatakan, Rasulullah Isa alaihissalam, saya ini utusan Nabi Isa alaihissalam. Maka kemudian raja menanyakan, untuk apa Anda datang ke sini? Ada apa Anda datang ke sini? Dia mengatakan, saya diutus Nabi Musa untuk mengajak Anda untuk menyembah Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat, dan meninggalkan Tuhan yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Raja, Anda kan menyembah berhala. Berhala itu nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat. Ayo tinggalkan. Ayo kita menyembah Tuhan Allah yang Maha melihat dan Maha mendengar. Naam. Maka kemudian si raja mengatakan apa? Apakah ada Tuhan selain Tuhan kami, katanya. Wahai pemuda, apakah ada Tuhan selain Tuhan kami? Maka pemuda itu menjawab, Shadiq Masduq jawab, naam, iya, ada Tuhan selain Tuhan Anda, yaitu Tuhan Allah yang menciptakan Anda. Tuhan yang menciptakan Anda dan Tuhan yang menciptakan Tuhan Anda. Dijawab sama dua orang, Shadiq Masduq. Katanya Shadiq Masduq, iya, itu ada Tuhan yang menciptakan Anda dan yang menciptakan Tuhan Anda. Maka berkata kepada keduanya, raja berkata kepada keduanya, ayo, kamu ikut saya, saya akan mengetahui lebih dalam tentang Anda. Ayo ikut ke istana saya. Ikut ke istana saya kepingin bertanya-tanya lagi tentang Anda. Kenapa kok Anda mengatakan bahwasanya ada Tuhan selain Tuhan kami? Anda mengatakan bahwasanya ada Tuhan yang menciptakan saya dan yang menciptakan Tuhan saya. Agak marah ini raja. Ikut saya kamu. Dibawa ke kerajaan. Setelah dibawa ke kerajaan, diarak oleh manusia, oleh orang-orang banyak. Oh, kata raja, lihat, ini orang sesat ingin menyesatkan kami. Diarak, kemudian banyak orang-orang yang ikut.
Setelah itu maka diambil dia, apa namanya, kalau sekarang itu diborgol, tangannya orang itu diborgol sama raja, gak bisa gerak. Kemudian setelah itu apa? Dipukul, apa namanya, dipukul pakai jilid penjalin sampai dia, apa namanya, kali wahid minhuma mi'ata jildah, 100 kali. Kamu ini begini, marah pokoknya raja itu, sehingga dijilid selama, dipukul dengan penjalin selama 100 pukulan. Kemudian mereka ditaruh di dalam penjara. Ditaruh di dalam penjara. Emang seperti itu, Pak. Perjuangan jihad fisabilillah seperti itu. Urusan penjara itu udah biasa. Hatta zamannya Nabi Isa juga ini di penjara sama raja. Bukan di penjara karena dia maling, bukan. Bukan di penjara karena dia menyiksa orang, bukan. Di penjara karena ngajak kepada kebenaran, mengajak kepada kebaikan. Nabi Yusuf juga pernah di penjara. Nabi Yusuf pernah di penjara. Di penjara gara-gara apa? Di penjara gara-gara difitnah oleh Zulaikha. So, Yusuf tidak salah, padahal Zulaikha yang salah. Zulaikha yang salah, bisa-bisa Yusuf yang di penjara. Di situ disebutkan dalam tafsir, kenapa kok Zulaikha milih di penjara Yusuf daripada diungsikan? Apa ternyata rahasianya? Zulaikha itu milih Nabi Yusuf di penjara agar bisa tetap melihat Nabi Yusuf. Dia kan permaisuri. Di dalam tafsir surat Yusuf itu disebutkan Siti Zulaikha itu memilih Nabi Yusuf di penjara daripada dipulangkan ke kampungnya. Kenapa kok di penjara? Bukan Nabi Yusuf salah, ada tujuan. Zulaikha memenjarakan Nabi Yusuf, memerintahkan suaminya untuk menjarakan Nabi Yusuf, ada tujuan. Kenapa? Kata ulama, biar Zulaikha ini walaupun Yusuf di penjara mesti tetap bisa melihat Yusuf. Sehingga Zulaikha itu setiap hari mantau Nabi Yusuf. Kalau ada yang nyakitin Nabi Yusuf, dilarang sama Zulaikha. Jangan. Untuk satu itu jangan apa-apakan. Biarkan tetap saya bisa melihat dia dalam keadaan sehat walafiat. Saking cintanya sama Nabi Yusuf, Pak. Ditunggu bertahun-tahun. Ditunggu bertahun-tahun, saking sabarnya Siti Zulaikha berhasil. Berhasil apa? Dinikahi oleh Nabi Yusuf dengan biidznillah, dengan perintah Allah. Siti Zulaikha ujung-ujungnya menjadi suami istrinya Nabi Yusuf. Apa namanya? Jadi istrinya Nabi Yusuf ujung-ujungnya. Setelah Nabi Yusuf sebelum diangkat menjadi raja. Maka kemudian dimasukkan ke dalam sijin. Dan mereka dipukulin, setelah dihianati. Nah, kemudian di sini disebutkan di atas, fa'azzazna bisalis, maka kami kuatkan bisalisin dengan orang ketiga. Siapa ketiga di sini? Ba'atha Isa alaihi salam. Nabi Isa mengutus lagi. Mengutus siapa? Ra'sal hawariyin, ketua pentolan Hawariyin. Ketuanya kalau Nabi itu kan punya orang-orang. Kalau seperti Rasulullah itu ada sahabat. Ketuanya para sahabat, nanti di atas itu ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini pentolannya Hawariyin diutus. Ketika Nabi Isa mendengar keduanya itu disiksa, dimasukkan apa? Dimasukkan penjara. Nabi Isa mendengar, kemudian diutus satu orang lagi. Namanya Syam'un. Kemudian namanya yang diutus adalah Syam'un As-Safi. Ala atharihima li yabsirahuma. Nabi Isa ini mengutus Syam'un As-Safi untuk memantau, untuk memata-matai bagaimana keadaan temannya yang dua itu. Maka kemudian fadakhala Syam'un al-balad munakkaran. Maka kemudian Syam'un masuk ke sebuah daerah tadi itu, Antakya, tidak ada yang mengenal identitasnya. Dia enggak mengaku, pokoknya masuk ke situ tidak mengenalkan identitas. Orang enggak tahu kalau itu ketuanya mereka. Kalau itu temannya Nabi Isa, enggak tahu orang-orang. Cuma datang ke situ bagaimana caranya? Dia kemudian dengan lobby-lobbynya, sehingga Syam'un tadi itu bisa bergabung dengan raja, dengan orang-orang istana. Dia dengan politiknya dia bergabung. Tidak memperkenalkan identitasnya, enggak. Maka kemudian
setelah dia bergabung dengan raja, setelah dia berkumpul dengan teman-temannya raja di situ, sampai dia itu mereka terhibur dengan Sam'un ini. Bagaimana ketika dia masuk kerajaan, orang-orang di situ terhibur. Mungkin Sam'un ini orangnya bisa menghibur orang. Setelah itu nyampe kabarnya kalau ada orang baru di kerajaan ini, orang baik, orang suka menghibur, bisa menghibur orang-orang. Biasanya kalau di istana itu kan panas Pak, kadang-kadang mungkin sibuk dengan ini datang menghibur, sehingga orang-orang di istana itu ketawa-ketawa dengan adanya dia. Akhirnya nyampe beritanya ke raja kalau di situ ada seorang pemuda yang dia orangnya baik. Jadi berpura-pura seakan-akan dia itu termasuk dari mereka begitu. Jadi dia beribadah kepada Allah tetap sembunyi-sembunyi di kerajaan. Kadang-kadang dia juga ibadah ada berhala di situ. Jadi orang menyangka bahwasanya si Sam'un ini termasuk dari mereka. Ini namanya siasat. Maka kemudian setelah dia ada di kerajaan, maka raja memanggilnya, fada'ahu. Kemudian raja terhibur dengannya. Raja itu ketika manggil Sam'un terhibur dengannya. Setelah terhibur dengannya, dimuliakan sama raja, dikasih minum, ya duduk sama raja. Kemudian dia duduk bersama keluarga raja. Dia duduk menghibur keluarga raja. Dia dihormati sama raja tadi, Antiha. Maka kemudian faqala al-malik data yaum. Kemudian dia mengatakan kepada raja pada suatu hari setelah raja sudah diambil hatinya, keluarganya semua diambil hatinya, kemudian orang-orang istana sudah diambil hatinya. Ini untuk satu tujuan. Diambil hatinya bukan demi kedudukan dia, bukan, tapi untuk menyelamatkan saudaranya ini. Yang dua. Maka kemudian bertanya kepada raja, Aku dengar wahai raja, bahwasanya engkau memenjarakan dua orang ya. Engkau memenjarakan dua orang. Kamu itu memenjarakan dua orang. Dan kamu juga memukuli keduanya. Ketika dia mengajak Anda untuk ikut agama lain. Apakah benar raja? Kata si pemuda tadi, Anda memukul keduanya. Apakah Anda sudah bertanya kepada keduanya? Atau Anda sudah Anda sudah mendengarkan keluhannya? Kok Anda langsung memukulnya? Anda langsung memenjarakannya? Dengarkan dulu apa yang dia katakan. Apakah Anda sudah dengarkan? Apakah Anda sudah tabayun? Apakah Anda sudah mendengar keluhan keduanya? Raja mengatakan, iya, kata dia, aku ini memukulin dia, menyuruh orang mukul dia, memenjarakan dia, karena waktu itu saya dalam keadaan marah. Saya dalam keadaan marah ketika itu. Maka si pemuda tadi itu yang namanya Sam'un, aku punya ide, ayuhal malik, wahai raja. Wahai raja, fa inni ara ayuhal malik. Aku punya ide wahai raja. Coba engkau panggil dia, antat uhuma. Engkau panggil dia. Kita tanya, apa yang dia maunya itu apa? Maunya dia apa? Ma indahuma. Hatta natali ala ma indahuma. Ayo kita tanya sehingga kita itu tahu maksudnya dia itu datang ke sini apa. Ayo kita tanyakan. Nah, kemudian fada'ahumal malik. Maka kemudian raja tadi Antiha memanggilnya, dikeluarkan dari penjara. Nah, memanggilnya, faqala Sam'un. Maka kemudian Sam'un yang menanyakan keduanya, bukan raja. Faqala Sam'un menanyakan keduanya. Pura-pura enggak tahu, seakan-akan itu bukan sahibnya, padahal tahu dia temannya. Sama-sama diutus Nabi Isa. Dia bertanya, Sam'un, Anda siapa yang utus Anda ke sini? Nanya gitu. Padahal dia temannya. Ya semacam drama begitu loh. Dia tidak menampakkan kalau dia temannya. Dia mengatakan, Anda siapa yang utus Anda ke sini? Kok bisa datang ke sini? Ditanyakan. Dia mengatakan yang mengutus saya ke sini adalah Allahul ladzi khalaqa kulla syai'.
Yang mengutus, yang menyebabkan saya ke sini, yang mengutus saya ke sini adalah Allah. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan segala sesuatunya dan tidak ada duanya. Dia mengatakan seperti itu. Maka Sam'un mengatakan fasafahu wa aujaza. Maka Sam'un dia mengatakan, wahai raja, maafkan dia, ayo maafkan dia. Maka Sam'un bersalaman kepadanya, qala, berdua-duanya mengatakan, Allah itu, kata dia, Shadiq Masduq menjawab, Allah itu adalah, dia menjelaskan, innahu yaf'alu ma yasha. Allah itu berbuat sesuatu apa yang Allah inginkan. Wa yahkum ma yurid, dan menghukumi apa yang Allah inginkan. Karena kekuasaan ini punya Allah, bukan punya kita. Maka Sam'un berkata kepadanya, ente punya apa? Kata Sam'un. Kata Sam'un dari temannya, Anda ngajak orang-orang ini untuk menyembah selain Tuhan mereka, ente punya kelebihan apa? Nah, jadi Sam'un ini seakan-akan bersama mereka, seakan-akan Sam'un ini bukan temannya. Apa yang Anda miliki? Tanda-tanda Anda ke sini apa? Jadi yang Anda miliki itu apa ke sini? Apa kelebihan Anda? Gitu. Mereka bertanya, apa yang Anda inginkan? Mereka bertanya, dua-duanya ini Shadiq sama Masduq balik tanya, Anda mau apa? Apa yang Anda inginkan dari kami? Ma tamannahu. Maka kemudian raja tadi memerintahkan, ja'u bi ghulamin matmusul ain. Raja tadi memerintahkan untuk memanggil anak kecil yang enggak bisa melihat. Anak kecil enggak bisa melihat. Jadi matanya ini sudah daging semuanya. Jadi antara mata sama ini sudah sama. Enggak ada, matanya dulu enggak ada, jadi rata sudah. Jadi tempat dua kelopak matanya itu sudah sama dengan dahi. Jadi enggak ada matanya sudah. Kata raja, panggil itu anak yang enggak punya mata, yang memang rata mata sama itunya. Maka pun dipanggil. Kalau mengatakan yadwani rabbuhuma. Sehingga ketika datang kedua orang tadi itu, apa yang dikerjakan oleh dua orang itu, hatta syaqqa mawdi' al-basar, diusap lagi sama dua orang tadi, Shadiq sama Masduq, sehingga tempat matanya tadi ketika biidznillah terbelah. Tadi yang enggak ada, yang tertutup dengan daging, terbelah akhirnya. Subhanallah, dengan izin Allah terbelah. Ketika terbelah, maka dia ambil dua dua tanah liat, dikepal begitu, jadi dua kecil-kecil, diambil jadi dua, bentuk kota ini mentin, tanah liat diambil kecil. Maka kemudian apa? Dua tanah liat tadi itu ditaruh di sini, ditaruh di dua matanya. Yang tadi sudah kebelah itu ditaruh, dimasukkan ke dalamnya, kayak operasi begitu loh. Jadi matanya itu diganti mata yang lain, kayak operasi. Kata-kata fasarata muqlataini, sampai mata tadi itu jadi mata sesuai matanya manusia. Subhanallah, biidznillah, sembuh dan bisa melihat. Naam. Maka kemudian yabsur bihima, fata'ajjabal malik. Maka kemudian raja itu kaget. Subhanallah, ini dua orang ini hebat, ini bisa, anak yang enggak punya mata bisa punya mata. Nah, maka Sam'un berkata kepada raja tadi itu, in anta sa'alta alihatak hatta yasna'una mithla hadha. Wahai raja, bisakah enggak Tuhanmu berbuat sebagaimana yang diperbuat dua anak tadi itu, dua pemuda tadi? Kata, in sa'alta alihatak, coba ente minta kepada berhala itu, bisa enggak dia berbuat sesuatu sebagaimana diperbuat dua pemuda itu? Kalau seandainya bisa, itu berarti sebuah kemuliaan buat Tuhanmu, sebuah kemuliaan buat Tuhan kalau bisa. Faqala lahul malik, raja menjawab, terus terang ya, ini bukan rahasia antara aku dengan kamu, ini bukan rahasia, semuanya sudah tahu.
bukan rahasia. Ini istilahnya, ini sudah bukan rahasia lagi. Sesungguhnya Tuhan kami ini, alladzi na'budu, Tuhan yang kita sembah itu nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat. Coba diakui. Kalau berhala itu yang dia sembah nggak bisa melihat, nggak bisa melihat, tak bisa mendengar, nggak bisa melihat. Wala yadur wala yanfa, nggak membahayakan dan juga nggak beri manfaat, nggak memberikan bahaya juga nggak beri manfaat sebagaimana Tuhan kita. Naam. Maka kemudian Sam'un yadkhulu ma'al malik ala sanam. Maka kemudian Sam'un ini masuk bersama raja kemana? Ke tempat berhala-berhala. Wa yusalli, Sam'un ini salat di situ. Salat bukan salat ke sanam, bukan. Salat di situ yatadarra, berdoa kepada Allah. Sehingga mereka menyangka bahwasanya Sam'un ini yang diutus Nabi Isa yang ketiga, dikira Sam'un ini bersama mereka, dikira agamanya mereka. Dia salat di situ. Nah, ini sudah muttar, sudah ini bukan sebuah keinginan, tapi sudah betul-betul kepepet. Bagaimana caranya mereka itu bisa masuk Islam? Faqala al-malik li rasulaini, maka kemudian raja tadi mengatakan kepada dua utusan. Malik mengatakan kepada dua utusan, in gaddara ila hukuma alladhi ta'budani. Kalau seandainya Tuhan Anda ini mampu ala ihya'il mait, untuk menghidupkan orang mati, aman nabi wa bikumah. Kalau seandainya Tuhanmu bisa menghidupkan orang yang sudah mati, aku beriman kepadamu dan beriman kepada dua orang itu. Qala, dua orang mengatakan, ilahuna qadirun ala kulli syai', Tuhan kita ini mampu berbuat apapun. Faqala al-malik, Malik mengatakan, innaha huna maitan, di sini ada orang sudah mati. Qad mata mundu sab'a ayyam, dia sudah mati, sudah 7 hari mati. Kenapa? Sab'atu ayyam wa huwa ibnu Dahqan, dia anaknya Dahqan. Wa ana akhartuhu, saya memang enggak nguburin dia, belum dikubur, nunggu abahnya. Abahnya masih di daerah perjalanan jauh, nanti kalau abahnya datang baru kita kubur. Wa kana ghaiban wa qad taghayyar, dan ini jenazah sudah hampir berubah, 7 hari, coba bayangkan. Jenazah sudah mau berubah, taghayyar, sudah berubah, sudah bau. Nunggu abahnya. Faja'ala yad'uani rabbuhuma rabbahama alaniyah. Kemudian keduanya itu minta kepada Allah, ya Allah, hidupkan orang yang mati ini 7 hari, karena dia menentang, minta engkau untuk menghidupkannya, diminta. Maka kemudian setelah itu Sam'un yad'u rabbahu sirran, dan Sam'un ini minta kepada Allah secara sir, enggak didengar. Jadi yang dua orang Shadiq Masduq minta juga, Sam'un juga minta kepada Allah, minta agar orang ini dihidupkan. Faqamal mayyit, maka kemudian mayit itu bangun. Subhanallah, dengan izin Allah. Mayit yang sudah 7 hari mati bangun. Faqamal mayyit faqal, dia mengatakan, inni mayyitun sab'atu ayyam, saya ini sudah mati 7 hari. Katanya mayit ini ngomong, wa kuntu musyrikan, dan saya ini kufur, saya ini menyembah selain kepada Allah. Kata dia, mengaku dia, fa adkhaltu fi sab'ati awjati minan nar, 7 hari itu saya dimasukkan ke lembah neraka, 7 lembah saya dimasukkan. Kata mayit tadi itu, subhanallah, saya ini musyrik. Ketika saya dalam keadaan mati, ya ini bukan mati suri, ini mati benar. Saya dimasukkan ke 7 lembah api neraka. Ya Allah. Wa ana wahdzirukum, aku memperingati kalian semuanya. Ma antum alaih, jangan kalian bersikeras untuk menyembah apa yang Anda sembah sekarang. Kata mayit tadi itu, ayo bertaubatlah. Fa'aminu billah, maka kemudian orang-orang sekitarnya itu aminu billah, beriman kepada Allah setelah menyaksikan ini semuanya. Sumakal, ketika sudah beriman semuanya, sumakalah, dan dia juga merasakan keimanan kepada Allah si mayit tadi itu. Sumakal, fatahtu abwabas sama, mayit tadi mengatakan, fafutihat abwabus sama, maka kemudian setelah aku dimasukkan ke lembah 7 lembah api neraka, dibuka pintu langit sama Allah. Futihat abwabus sama, fa nadartu syaban, aku melihat pemuda hasanal wajhi, wajahnya bagus, tampan wajahnya, yashfa'u li haula'i thalatha, memberikan syafaat kepada pemuda yang 3.
Mayit itu mengisyaratkan kepada Syam'un, Shadiq, Masduq. Pasti ini Rasulullah. Jadi saya melihat seorang pemuda tampan. Ketika dibuka langit sama Allah, aku melihatnya dia itu memberikan syafaat kepada 3 orang ini, Shadiq, Masduq, Syam'un, dengan mengisyaratkan dengan tangannya. Syam'un wa hadain wa asyara biyadihi ila sahibihi. Maka kemudian si mayit tadi mengatakan, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa ruhullahi wa kalimatuh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Isa adalah ruhullah wa kalimatuh. Naam. Fa'ajabal malik min dzalik. Raja ini kaget, raja ini heran dengan itu. Falamma alima Syam'un anna qalahu qad athara fil malak. Ketika Syam'un sudah mengetahui bahwasanya ucapan mayit tadi itu sudah mempengaruhi Malik, akhbaruhu bil hal wa annahu rasul Isa, baru dia ngasih tahu, wahai raja, kamu tahu enggak saya siapa? Anda enggak tahu kan? Saya ini adalah utusannya Isa. Baru ngaku dia. Setelah rajanya itu sudah terpengaruh dengan ucapannya, ucapannya mayit tadi itu, dan rajanya hampir beriman, maka kemudian baru ngaku kalau saya ini, kata Syam'un, saya utusannya Nabi Isa. Wada'ahu, kemudian berdoa Syam'un berdoa, fa amana al-malik. Kemudian Malik tadi, raja tadi itu beriman. Wa amana ma'ahu qaum, kemudian yang ikut bersamanya itu beriman semuanya. Wa kafara akharun, sebagian kufur. Wakila, ada yang mengatakan bahwasanya Maliknya tetap kufur, ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan kufur. Wa ajma'a ala qatlir rusul wa huwa qaumu, dan kemudian raja itu sepakat untuk membunuh Syam'un. Nah, membunuh Syam'un dan Shadiq dan Masduq. Fabalagha dzalika Habiban wa huwa ala babil Madinah, maka nyampe itu kepada Nabi Isa, dan Nabi Isa ada di babul Madinah. Faja'a yas'a ilaihim wa yadhkuruhum wa yad'uhum ila ta'atil mursalin, sampai Nabi Isa sendiri datang ke mereka untuk taat kepada para rasul dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Jadi sampai fa'azzazna gawainal isnin bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Jadi dua ayat tadi itu yang kita ceritakan tadi itu isi kandungan dari 2 ayat. Apa ayatnya? Saya ulang. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Sampai di sini insyaallah. Jadi kalau antum yasinan, ingat-ingat ayat ini dan ingat-ingat cerita ini biar yasinnya itu lebih khusyuk. Jadi apa yang saya terangkan di surat Yasin diingat, jangan sekarang ngaji hilang. Nah, kalau nanti lupa, lihat lagi di YouTube-nya. Apa ya maksudnya surat ayat ini, dilihat lagi. Nah, ini gunanya siaran ini, biar kita ini kalau lupa dibaca lagi, dilihat lagi gitu, biar tambah banyak flowernya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum minal ayati wa dzikril fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'ilil muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.